Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu struktur atom. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu partikel dasar penyusun atom. Ada 3 partikel dasar penyusun atom. Yang pertama adalah proton, yang kedua adalah neutron, dan yang ketiga adalah elektron. Di mana proton dan neutron itu adalah partikel yang terdapat di dalam inti atom. Kalau kita lihat nih ya, menurut teori-teori yang sudah dikemukakan tentang atom, atom terdiri atas inti atom. Nah, di dalam inti atom ini terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang dia bermuatannya netral, ya, dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Elektron muatannya negatif. Partikel elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Partikel elektron mempunyai masanya 0 dan muatannya min 1, sehingga kita lambangkan sebagai 0 dan min 1 E. Kenapa? Karena massa atom itu terpusat di inti atom. Jadi, elektron itu dia mengelilingi inti, sedangkan untuk proton ditemukan oleh Goldstein. Dia mempunyai massa 1, muatannya plus 1, sehingga kita tuliskan lambangnya adalah 11P. Yang bagian atas itu untuk massa atomnya dan bawah itu muatannya. Neutron ditemukan oleh James Chadwick ya. Mempunyai massa 1 dan muatannya 0, sehingga lambangnya adalah 10 neutron. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana penulisan atom atau notasi atom atau lambang atom. Nanti kalian akan mempelajari tentang tabel periodik unsur. Bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini itu terdapat lambang atom ya. Penulisannya A, Z, X. Nah, jadi ada K ya di sini ya. Kemudian nanti di bawah itu dia akan ada nama unsurnya biasanya ya. Nama unsurnya itu apa? Kemudian ada A dan Z. A dan Z ini merupakan massa atom dan nomor atom. Jadi A itu merupakan nomor massa atau massa atom, di mana massa atom itu terdiri atas proton dan neutron. Sementara Z itu adalah nomor atom yang melambangkan jumlah protonnya. Dan X adalah lambang unsurnya. Jadi, sebagai contoh, hidrogen kita lambangkan sebagai H, natrium kita lambangkan sebagai Na ya. Penulisan atom, ingat di sini kalau dia terdiri dari dua huruf, huruf kedua merupakan huruf kecil, maka yang huruf kecilnya ini masih merupakan satu atom atau satu unsur dengan yang ada di depannya. Natrium itu Na. Kemudian, di sini kita akan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom netral. Netral itu dia tidak bermuatan. Di sini tidak ada muatannya. Lambangnya A, Z, X ya, dengan A itu lebih besar dari Z. Jadi yang sebagai massa atom itu angkanya yang angka besar dan sebagai nomor atom itu angkanya adalah angka yang kecil. Biasanya angka kecil dituliskan di bawah ya, yang besar di atas, tapi tidak selalu seperti itu. Bisa kiri dan kanan ya, ataupun dibalik. Yang jelas, yang kecil adalah nomor atom dan yang besar adalah massa atom. Proton itu sama dengan Z. Z itu berarti angka yang kecil. Kemudian neutron itu selisih antara massa atom dan nomor atom. Jadi A dikurangi Z. Dan elektron pada atom netral dia sama dengan P atau sama dengan protonnya. Jadi nilainya adalah Z. Perhatikan contohnya. Di sini ada 23, 11 Na ya. Jadi 11 dan 23 Na. Untuk proton kita pakai angka yang kecil di sini berarti 11. Neutron itu adalah selisihnya berarti 23 dikurangi 11. Hasilnya adalah 12 dan elektron karena dia netral sama dengan proton sama dengan 11. Dan contoh selanjutnya 1735 Cl berarti protonnya berapa? Protonnya 17, neutronnya 35 dikurangi 17, hasilnya adalah 18, dan elektron sama dengan proton, jadi 17. Ingat neutron itu adalah selisih nomor massa dan nomor atomnya.
Kemudian bagaimana jika kita akan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion? Kalian ingat, ion itu adalah atom yang bermuatan. Ada yang muatannya positif, disebut ion positif atau kation, dan ada yang muatannya negatif, disebut ion negatif atau anion. Perbedaannya perbedaan dengan atom netral di sini ada pada jumlah elektronnya. Jadi, untuk proton itu sama dengan nomor atom atau angka yang kecil. Neutron itu selisih antara massa atom dan nomor atom atau yang besar dikurangi kecil. Dan elektron, jika muatannya positif, maka dia akan berkurang. Kenapa? Ini ingat ya, elektron itu muatannya negatif. Jadi, ketika muatannya positif, itu kan berarti elektronnya dibuang ya, berarti berkurang. Jadi, elektronnya adalah P dikurangi M ya. Sedangkan jika dia ion negatif atau anion, elektronnya bertambah. Jadi, karena semakin negatif, nih ya, elektron negatif, maka elektronnya bertambah. Jadi, P ditambah dengan M. Sebagai contoh, di sini 12 dan 24 Ca2+, untuk protonnya sesama dengan nomor atomnya, jadi 12. Neutron itu selisih, jadi 24 dikurangi 12, jadi hasilnya adalah 12. Dan untuk elektron, karena dia muatannya positif, elektronnya berkurang ya, jadi 12 kita kurangin 2, hasilnya adalah 10. Dan pada ion negatif, sebagai contoh, 16 dan 32O2-, protonnya sama dengan 16, neutronnya 16 ya, di sini nomor atomnya. Neutron itu selisihnya berarti 32 dikurangi 16, dan elektronnya karena dia negatif, maka elektronnya bertambah, jadi proton ditambah muatan. 16 tambah 2 hasilnya adalah 18. Jadi ingat aja kalau dia ion, yang berubah adalah elektronnya. Elektron itu jika positif, maka jumlah elektron berkurang, tetapi jika negatif, maka jumlah elektron bertambah. Sebagai contoh, coba kita akan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom berikut. Kita lihat pada contoh soal yang pertama, 13 dan 27 Al. Berapa jumlah protonnya? Ingat, proton itu nomor atom. Nomor atom itu yang kecil, berarti berapa protonnya? Protonnya adalah 13 ya. Kemudian, elektronnya berapa? Karena dia netral, elektron itu sama dengan proton ya. Jadi, 13 juga di sini. Dan untuk neutron, neutron itu selisih. Berarti berapa selisihnya? Selisihnya adalah 27 dikurangi dengan 13. Hasilnya adalah 14. Sekarang kita lihat pada contoh soal kedua. Untuk lambang atom 15 dan 31P, maka jumlah protonnya adalah berapa? Jadi kita pakai proton itu angka yang kecil ya, nomor atomnya. Berarti di sini angkanya adalah 15 ya. Kemudian jumlah elektron berapa? Jika dia netral, maka dia sama dengan protonnya. Berarti ini juga 15. Dan untuk neutronnya itu adalah selisihnya. Selisihnya berapa di sini? Selisihnya adalah 31 dikurangi 15. Jadi hasilnya adalah 16 ya. Kemudian pada 9 dan 19F, berapa protonnya? Protonnya yang kecil ya, berarti berapa? 9. Elektron, karena dia netral, maka elektron sama dengan protonnya, berarti sama-sama 9. Dan untuk neutron itu selisihnya. Selisihnya berarti berapa? 19 dikurangi dengan 9. Hasilnya adalah berapa? 10. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Dan sekarang kita lanjutkan menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron kalau dia bentuknya adalah ion. Ini ada ion positif dan ion negatifnya ya. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama, ada 13 dan 27 Al3+. Ingat pada ion yang berubah, ingat pada ion yang berbeda dengan atom netralnya itu hanya elektronnya. Jadi, dia tetap untuk protonnya angka yang kecil atau nomor atomnya. Berarti 13 ya. Dan untuk neutron juga sama, berarti dia selisihnya 27 dikurangi dengan 13. Dan untuk elektronnya berapa? Elektron karena dia muatannya positif itu berkurang. Berkurang dari mana? Dari ini nih ya, dari proton. Berarti 13 dikurangi berapa? Dikurangi muatannya 3. Berarti hasilnya adalah 10. Ini untuk elektronnya.
Kita lihat contoh soal yang kedua. 15 dan 31 P3-. Oh, ini negatif. Negatif berarti protonnya kita tetap tuliskan ya, angka yang kecil atau nomor atomnya. Dan elektron untuk ion negatif itu dia bertambah, berarti 15 ditambah dengan 3. 15 ditambah 3 berapa? 18. Dan untuk neutronnya itu tetap selisih ya, berarti 31 dikurangi dengan 15. Hasilnya adalah 16. Contoh soal yang ketiga pun sama, karena dia negatif. Negatifnya adalah 9, 19, F min. Min itu berarti min 1, karena angka 1 dia tidak ditulis. Jadi untuk protonnya sama dengan ini ya, ini proton yang bawah 9. Kemudian elektronnya, karena dia negatif berarti bertambah 9 ditambah dengan 1 ya, tambah 1 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10. Dan untuk neutronnya itu dia dikurangi selisihnya, berarti 19 dikurangi dengan 9, berarti hasilnya adalah 10. Agar kalian lebih paham tentang materi menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom netral dan ion, silahkan isikan tabel berikut ya. Jadi ini lengkapi yang masih kosongnya saja. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Ada 9, 19A. Berarti berapa? Ini A, B, C, D, E, F, G ini dia hanya sebagai lambang unsur yang belum diketahui ya. Dalam arti ini bukan unsur yang nyata ya. Jadi ini hanya sebagai perumpamaan saja. Jumlah protonnya berapa nih? Oh, jumlah protonnya 9. Elektronnya berapa? Elektronnya juga 9 ya. Karena netral. Nah, kemudian neutronnya berapa? Neutronnya selisihnya berarti 19 dikurangi 9. Tinggal dihitung saja ya. Bagaimana jika dia jumlah proton sama elektronnya sama dan neutronnya diketahui? Berarti jumlah protonnya kita tuliskan di bawah ya. Dan massa atomnya itu kita jumlahkan ya nih. Ini kita jumlahkan. Jadi berapa? 18 ditambah 22. Itu adalah 40. Ini sebagai massa atomnya. Sekarang kita lihat untuk ion ya. Ion ada positif dan negatif. Protonnya tetap di sini berarti protonnya yang kecil ya, yang di bawah ini. Neutronnya kita selisihnya berarti 70 dikurangi dengan 31. Itu berapa? Berarti 39 ya. Nah, kemudian untuk elektronnya karena dia ion positif berkurang, berarti berkurang dari mana nih? Ini ya. Jadi elektron itu hubungannya sama proton 31 dikurangi dengan berapa? 3 ya. Hasilnya adalah 28. Kita lihat lagi. Ini untuk yang negatif ionnya. Berarti protonnya tetap nih ya. Protonnya 16. Protonnya 16. Kemudian neutronnya selisihnya berarti 32 dikurangi dengan 16. Hasilnya adalah berapa? Untuk jumlah neutron itu selisihnya berarti 32 dikurangi 16. Hasilnya adalah 16 ya. Dan untuk elektron, karena hubungannya sama proton dan dia negatif kan berarti bertambah ya elektronnya. Berarti 16-nya kita tambahkan 2 ya. 16 kita tambah 2. Hasilnya adalah 18 ya. Dan untuk yang E, kita lihat. Ini belum diketahui notasinya. Kita lihat, oh ternyata protonnya berapa? 35. Oh, berarti kita tuliskan ini 35. Elektronnya berapa? Elektronnya dia 36. Kok elektronnya bertambah ya? Lihat, hubungan proton sama elektron dia nggak sama, tapi bertambah. Berarti gimana? Dia ditambah 1. Oh, ditambah 1 berarti ini gimana nih? Dia muatannya mesti negatif, min ya, min 1. Karena dia elektronnya bertambah. Dan jumlah neutronnya adalah 45. Maka untuk massa atomnya kita tambahkan di sini 35 ditambah dengan 45. Berapa hasilnya? Ini sebagai massa atomnya ya. Berarti hasilnya adalah 80. Jadi massa atom itu jumlah antara proton dan neutron. Kemudian kita lihat, ini diketahui F2-. Ya, F2- itu berarti elektronnya dia sudah berkurang.
Sudah berkurang 2, hasilnya adalah 18. Berarti 18 ini dia kan diperoleh dari 18 itu diperoleh dari proton. Karena 18 ini diperoleh dari proton dikurangi 2, ingat karena dia positif, elektronnya berkurang, maka 18 sama dengan proton dikurangi 2. Maka protonnya berapa di sini? Protonnya ya 18 ditambah 2, berarti berapa? 20. Jadi kita tuliskan 20 ya. Kita tuliskan 20 sebagai nomor atom di bawah ya. Dan untuk massa atomnya berarti berapa? 20 ditambah dengan 20 yang di sini berarti hasilnya adalah 40. Ini kita tuliskan sebagai massa atomnya. Dan kita lihat yang terakhir, G3-. 3- itu berarti dia sudah bertambah 3. Bertambah 3 hasilnya 36. Oh, berarti kita bisa tuliskan nih, 36 sama dengan proton ditambah dengan 3. Nah, berarti berapa protonnya? Protonnya ya sama dengan 36 dikurangi 3. Berarti berapa? 33. Nah, 33 kita tuliskan sebagai nomor atomnya ya. Kemudian nomor masanya berapa? Ya, masanya ya kita jumlahkan nih antara proton dengan neutron. Jadi 33 ditambah 42 itu berapa? 75. Ini sebagai massa atomnya. Itulah cara menentukan proton, elektron, dan neutron pada atom netral maupun pada ion. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.